Pemirsa yang saya hormati, kemudian umat Hindu seluruh Bali atau Indonesia yang saya cintai, saya sedikit akan menceritakan sekilas tentang berdirinya Pura Dalam Blingkang. Pura Dalam Blingkang ini didirikan pada tahun 1894 Masehi, yaitu oleh Ida Deu Agung Bayin Suda. Kemudian pura yang didirikan ini adalah bekas kerajaan Bali kuno, yaitu dari dinasti Singadwala, yaitu Raja Mayadenawa, dan juga kemungkinan juga dari dinasti Warmadewa, yaitu Raja Srijaya Pangus, Raja ke-17 dari dinasti Warmadewa, yang juga mempunyai keraton atau berkeraton di Bedahulu, Pejeng. Berdirinya pura ini, beliau membangun bersama para pelingsir, lingsir-lingsir dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Pingan, beserta kerama Desa Pingan, beserta juga kerama Banua semuanya. Mengenai proses pembangunan pura ini, saya ceritakan sedikit atau kami ceritakan sedikit, yaitu berasal dari awal mula, yaitu kalahnya Kerajaan Pejeng pada saat diserbu atau diserang oleh pasukan koalisi atau raja-raja koalisi, diserang bersama-sama. Kemudian pada saat peperangan yang sedang berkecamuk, datanglah utusan dari Raja Bangli, Ida Deu Agung Kurdo, yang diutus adalah Ida Pedada Gede Oko dari jerenya Ngelan Bangli. Isi utusan supaya Ida Deu Agung Suda kembali pulang ke Bangli karena tidak mungkin akan menang perang, karena persenjataan koalisi cukup kuat. Nah, setelah mendengar itu, Ida Deu Agung Bayin Suda setuju memaklumi keadaan seperti itu. Kemudian dia mengerahkan atau menyuruh masyarakat Pejeng untuk berhenti berperang, kemudian pulang ke Bangli, ke Bangli, kerajaan Bangli, bersama kira-kira sekitar 6.000 orang pengiring. Nah, setelah sampai di Bangli, di sana menetap kira-kira 2 bulan, sehingga akhirnya beliau merasa malu karena terlalu lama minta bantuan dari Raja Bangli. Kemudian beliau Deu Agung Bayin Suda berniat untuk mencari atau minta satu tempat untuk bisa bertani dengan masyarakatnya. Kemudian maksud ini disampaikan kepada Ida Deu Agung Kurdo sebagai Raja Bangli. Kemudian ditunjuklah daerah, yaitu daerah Balingkang. Setelah itu beliau bersama masyarakatnya, bersama pengiring, berangkatlah beliau ke Balingkang, dan sampai di Balingkang lalu beliau merabas hutan, semak-semak dan sebagainya. Beliau sangat terkejut sekali sehabis merabas semak-semak belukar di Balingkang, ditemukanlah gundukan-gundukan, rupanya bekas-bekas rumah atau bekas keraton atau mungkin bekas pelinggih dari kerajaan Bali kuno, seperti yang telah kami sebutkan di atas tadi. Sambil bekerja, kemudian beliau tidak putus-putus juga berdoa. Pada suatu saat doa yang kusuk, beliau bermeditasi. Kemudian muncullah pewisik atau wahyu dari Yang Maha Kuasa supaya di gundukan yang ditemukan itu, di gundukan-gundukan yang ditemukan itu, didirikan nanti sebuah pemujaan atau pura. Mengetahui hal ini, karena Balingkang ini wilayah Bangli, beliau tidak berani secara langsung untuk membangun pura dan harus minta izin kepada Raja Bangli di Keraton Bangli. Besoknya, lalu Ida Deu Agung Bayin Suda berangkatlah beserta beberapa pengiring menyampaikan maksudnya di Puri Bangli.
Setelah diterima oleh Raja Bangli, Raja juga tidak berani menyampaikan persetujuannya, disuruh pergi menghadap ke Raja Kelungkung. Dengan petunjuk seperti itu, beliau Widodo Agung Mayun Suda pergilah ke Kelungkung untuk menghadap Raja Diraja sebagai Raja Bali di Kelungkung. Sama juga maksud beliau, apa yang disampaikan di Bangli disampaikan juga di Kerajaan Kelungkung kepada Raja Kelungkung. Akhirnya Widodo Agung di Kelungkung setuju atas pewisik yang didengar, yaitu untuk membangun Pelingih atau pura di Balingkang. Akhirnya beliau kembali dari Kelungkung, beliau simpang atau mampir di Bangli menyampaikan maksud tersebut, dan Agung Kelungkung sudah menyetujuinya. Akhirnya berangkatlah beliau ke Balingkang, dan sampai di Balingkang beliau menyiapkan diri dan mulailah membangun pelingih tersebut. Pelingih pertama yang dibangun adalah Meru Tumpang 11, kemudian Sangaragung, kemudian Balai Mas, kemudian pelik 2 buah pelik panjang, kemudian Meru Tumpang 9 yang dibangun oleh Raja Bangli. Corak pembangunan atau pendirian pura di dalam Balingkang dapat disimpulkan terjadi suatu akulturasi, yaitu percampuran budaya-budaya yang ada pada saat itu. Yaitu satu, ada budaya Bali Mula, ada Bali Aga, 2 ada budaya Cina, 3 ada budaya Majapahit. Dan juga pembangunan pura di Balingkang ini bercorak keraton, karena otomatis karena pura Balingkang di atas bekas keraton Bali kuno zaman dulu. Seperti misalnya pembangunan yang berakulturasi dengan Bali Aga ditemukan di Pelingih Ratu Yusuf Bandar, yaitu sejenis megalitik, yaitu batu belah dua, namun sekarang tidak nampak, sudah ditutup oleh Pelingih Ratu Yusuf Bandar. Kemudian pembangunan yang dipengaruhi oleh Cina, misalnya itu ada pembangunan seperti kelenteng, yaitu pembangunan Balai Mas, kemudian ada pembangunan Ratu Ayu Subandar. Pembangunan Ratu Ayu Subandar ini artinya merupakan tempat di mana saudara-saudara kita dari Tionghoa atau Cina selalu bersembahyang di tempat itu. Kemudian akulturasi atau terpengaruh oleh budaya Majapahit, yaitu adanya Sangaragung sebagai simbol daripada Tripurusa, Siwa, Sada Siwa, dan Masiwa. Dan ini adalah merupakan atau jabaran dari ciptaan Ide Dang Hyang Darata selain Padmasana. Kemudian pengaruh bercorak keraton dapat juga dilihat di sini, yaitu adanya Paruman Agung yang bertempat di Jawa Tengah, yang seharusnya Paruman Agung itu bertempat di Jeruan. Demikian juga ada Cangapit, kemudian ada Tangutiti, dan ada juga Saraswati. Jadi demikianlah apa artinya pengaruh-pengaruh budaya yang merupakan akulturasi yang ada di Balingkang yang sekarang disebut Penataran Agung dalam Balingkang. Di situ terjadi akulturasi budaya baik Cina, baik Bali Aga, Bali Mula, baik Majapahit, mencirikan suatu Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi satu, yaitu di Pura dalam Balingkang. Demikianlah pembangunan Pura dalam Balingkang. Pada awalnya memang sederhana, tahun demi tahun pelingih-pelingih disempurnakan lagi, dan sampai sekarang penataan dalam Balingkang terus dilaksanakan terutama oleh Kerabuk Pinggan.
Ide Bagong Mayun dan keturunannya setelah selesai pura di Pelapas, pura dalam Pelingkang di Pelapas, berkenak kembali lagi ke Pejeng, namun di tengah jalan teramat dan akhirnya sekarang keturunannya berada di Petak dan Madangan. Dari Petak dan Madanganlah bersama iringan beliau tidak putus-putusnya untuk mengaturkan bakti sampai sekarang ke pura dalam Pelingkang. Jadi demikianlah secara singkat sekilas berdirinya dalam Pelingkang, bahwa dapat disebutkan dalam Pelingkang didirikan adalah di bekas kerajaan Bali kuno. Sekian.